I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Arafatu Sadia Dan saya Nurul Istiqomah. Saya Alfiana Febriani. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori dan praktek layanan bimbingan dan konseling yang dosen pengampunya yaitu Bapak Eko Adiputro SPD MT. Pada video kali ini kami mengangkat topik yaitu strategi memilih jurusan di perguruan tinggi yang kami identifikasi sebagai bagian dari layanan informasi bimbingan dan konseling. Hal ini didasarkan pada tujuan utama layanan informasi yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif kepada siswa mengenai berbagai pilihan jurusan yang tersedia di perguruan tinggi, termasuk karakteristik masing-masing jurusan, peluang studi lanjutan, serta prospek karir yang dapat dicapai di masa depan. Dengan adanya pemahaman tersebut, siswa diharapkan mampu mengenali ketertarikan antara minat, bakat, dan kemampuan diri dengan pilihan jurusan yang akan diambil. Baik, untuk selanjutnya dari segi fungsi. Layanan ini menjalankan fungsi pemahaman dan pencegahan. Fungsi pemahaman terlihat dari upaya membantu siswa agar lebih mengenal diri sendiri sekaligus memahami berbagai alternatif pilihan pendidikan. Sementara itu, untuk fungsi pencegahan diwujudkan melalui pemberian informasi yang tepat dan akurat sehingga siswa dapat menghindari kesalahan dalam memilih jurusan yang tidak sesuai dengan potensi maupun minatnya, dan pada akhirnya akan dapat berdampak pada ketidakpuasan atau kegagalan studi di masa depan nanti. Oke, selain itu, dari segi kebutuhan informasi mengenai strategi memilih jurusan merupakan hal yang sangat esensial bagi siswa, terutama bagi mereka yang sedang berada pada tahapan perencanaan pendidikan. Keputusan dalam memilih jurusan bukan hanya berdampak pada proses belajar di perguruan tinggi, tetapi juga berpengaruh terhadap arah karir dan kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, melalui layanan informasi ini, siswa diharapkan dapat memperoleh bekal yang cukup untuk mengambil keputusan yang matang, rasional, dan bertanggung jawab. Dan media yang kita pakai adalah PPT dan lembar eksplorasi seperti ini. Oke, selamat menyaksikan videonya. Bye-bye. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik ini. Wah, sekarang ini pagi yang cerah untuk kita mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kalian ini sekarang sudah berada di kelas 12. Berarti kalian akan segera lulus dari bangku SMA. Nah, pasti kalian sudah ada kepikiran nih untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya ke perguruan tinggi ataupun ke kedinasan dan yang lainnya kerja kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu melihat kalau kalian ini sedikit sudah ada muka-muka pusing nih akan apa ya yang harus saya lakukan setelah lulus, ya kan? Pastinya kayak gitu.
Jujur iya Bu, saya tuh masih bingung antara mau ikut kemauan orang tua atau ikut kemauan saya sendiri. Oke, Ibu paham apa perasaan kalian, apalagi yang tadi yang sudah dibicarakan oleh Nafi, bahwasanya bingung nih mau pilih antara pilihan orang tua atau minatnya sendiri gitu kan. Iya. Mengajar karena pada kesempatan kali ini, di hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan informasi. Apa sih itu layanan informasi? Nah, layanan informasi itu nanti kita akan mengulik lebih dalam berdasarkan data mengenai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, sehingga nanti kalian tidak salah jalan lagi untuk menentukan masa depan kalian. Udah siap kan? Sudah insya Allah. Sekarang Ibu akan menggunakan materi strategi memilih jurusan di perguruan tinggi. Jadi masa depanmu dengan data, bukan sekedar kata orang. Lanjut. Mengapa sih informasi ini tuh penting untuk kalian semua pahami, kalian semua tahu? Yang pertama itu ada mencegah kesalahan jurusan yang tidak sesuai potensi. Jadi ketika kalian sudah memahami strategi untuk memilih perguruan tinggi atau jurusan yang kalian mau, itu akan mencegah kesalahan kalian memilih jurusan. Jadi kalian bisa memilih itu benar-benar sesuai dengan diri kalian sendiri. Selanjutnya untuk menghindari ketidakkuatan atau kegagalan studi di masa depan. Jadi ketika kalian sudah tahu strategi memilih jurusan untuk masa depan kalian, untuk ke perguruan tinggi, kalian akan menghindari yang namanya merasa salah jurusan. Jadi kan ada tuh yang mungkin kalian sudah pernah dengar nih, yang aduh aku merasa salah jurusan nih di sini. Nah itu berarti tidak menerapkan strategi memilih jurusan yang tepat. Selanjutnya yaitu memahami kaitan antara minat, bakat, dan peluang karir. Nah untuk memilih jurusan kalian tidak boleh melupakan yang namanya minat, bakat, dan peluang karir. Kenapa? Karena nantinya kalian di jurusan itu kan akan menekuni selama 8 semester. Nah kalau kalian tidak sesuai minat, bakat, dan peluang karir yang diinginkan, itu nanti kalian merasa kenapa aku bisa di sini kayak gitu. Lanjut. Nah ini strategi itu memilih jurusan. Gimana sih Bu caranya memilih jurusan yang sesuai untuk kita? Strateginya itu ada 3. Yang pertama analisis SWOT diri, yaitu jujur melihat kekuatan nilai mata pelajaran, misalnya matematika versus biologi. Nah di sini mungkin dari kalian juga sudah mengetahui bahwa aku pintar di matematika, di biologi aku kurang. Oke, jadi dari situ kalian sudah bisa menganalisis SWOT diri kalian sendiri. Selanjutnya ada kemandirian. Jangan memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman sebangku. Nah, kemandirian ini diibaratkan kalian itu jangan takut tidak punya teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya teman di sebelah, kamu mau kemana? Aku mau kesini. Aku ikut aja, ada temannya. Nah, itu gak boleh. Kenapa? Karena nanti temannya kalian itu sudah sesuai dengan minat bakatnya itu, sedangkan kalian cuma ikut-ikutan, nanti kalian walaupun ada teman, ya nanti gimana kuliahnya? Kan itu bukan soal mencari teman. Karena apa? Karena nanti di sana juga kalian pasti punya teman. Gitu. Selanjutnya riset mendalam. Gunakan data akurat sebagai peta sebelum melangkah. Nah, sebelum kalian memilih jurusan, misal kalian nih, aku minat banget nih ke kedokteran. Aku pokoknya mau ke kedokteran, aku minat banget ke kedokteran. Tapi kalian tidak mencari tahu dulu kedokteran itu nantinya kayak gimana, sesuai nggak sih sama passion kalian, sesuai sama kemampuan kalian. Nanti kalau misalnya kalian tuh emang benar-benar minat, tapi ternyata diri kalian itu tidak kuat untuk menjalani kuliah kedokteran, karena kuliah kedokteran itu kan berat ya. Jadi nanti kalian akan merasa kesulitan kayak gitu. Jadi jangan hanya menggunakan aku minat, tapi tidak mempelajari lebih dalam apa yang kalian pilih. Kayak gitu. Selanjutnya, ini topik yang menarik, yaitu ada top 10 PTN. Siapa sih di antara kalian yang nggak mau
masuk ke top 10 PTN ini? Nah, pasti mau kan? Ya benar banget. Karena ya ibu udah tahu karena 10 PTN ini pasti udah jadi impian banyak orang kayak gitu. Ini ada di urutan yang pertama itu sekarang masih ditempati oleh Universitas Indonesia, kedua ada UGM, UNAIR, IPB, ITB, ITS, Undip, UB, Unpad, dan yang terakhir UNS. Oke, next. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membedah 5 kampus besar dulu. Jadi 5 besar dulu yang akan kita bedah pada pertemuan kali ini. Nextnya kita akan 10 besarnya ya. Yang pertama itu ada Universitas Indonesia atau UI. Nah, UI ini kan fokus pada kedokteran dan hukum. Akreditasinya itu sudah internasional. Prospeknya itu bisa menjadi diplomat atau firma hukum. Jadi kalau yang pengen kedokteran, yang benar-benar minat dan merasa kalau dirinya itu mampu untuk menjadi dokter, pengen jadi dokter dan tekad yang kuat untuk jadi dokter, berusaha mengejar kedokteran UI. Nah, selanjutnya ada UGM, psikologi. Di UGM itu terkenal jurusan psikologi. Nah, psikologi itu tidak hanya jadi psikolog, tapi sangat dicari juga di dunia korporat. Jadi kalau kalian berkeinginan atau tertarik nih mau jadi psikolog atau pengen jurusan psikologi, itu kalian tenang aja karena tidak hanya akan menjadi psikolog, tapi juga kalian bisa mencari kerja, menjadi HRD juga bisa gitu. Selanjutnya ada UNAIR. Keunggulannya itu pada bidang kesehatan juga seperti ini, ada kedokteran dan juga ekonomi bisnis. Nah, menjadi pilihan utama di Jawa Timur dengan jaringan alumni yang kuat di sektor medis dan profesional bisnis. Jadi kalau kalian ini udah mulai mungkin dari SMA sekarang udah dia punya usaha, terus pengen lebih mendalam lagi mempelajari bisnisnya, itu bisa banget ke UNAIR untuk mengambil ekonomi bisnis. Selanjutnya ada IPB, fokus pada bisnis dan teknologi pangan. Peluangnya menjadi product development dan di perusahaan makanan besar. Nah, jadi kalau kalian bisnis juga bisa ke IPB, dan kalau kalian ada produk-produk makanan, terus kalian pengen lebih mendalami lagi produk yang kalian itu juga bisa ke IPB. Nanti bisa kerja di perusahaan makanan besar, itu keren banget. Selanjutnya ada ITB, tidak hanya teknik berat. Jadi kalau ITB teknik masih berat banget, enggak, karena ada apa? Ada DKV dan juga teknik perminyakan yang memiliki gaji awal yang kompetitif juga di perteknikan itu. Oke, ini Ibu akan tayangkan nih sebuah video nanti biar kalian itu termotivasi.
Oke, ini wah, setelah melihat bagaimana kampus-kampus besar di Indonesia, pasti makin termotivasi lagi untuk kalian menggapai top 5 itu ya. Nah, dari ke-10 tadi, top PTN tadi, mana nih yang paling sering kalian kenal atau familiar dan paling kalian pengen untuk masuk ke sana? Jelas UI dan UGM sih Bu, tapi dengar-dengar masuknya itu susah banget ya Bu. Persaingannya itu bisa 1:100. Oke, iya benar banget. Pastinya itu akan sangat sulit. 1:1 itu banyak banget ya. Nah, karena apa? Karena itu kan sudah top 1 ya, top 1 UI. Nah, kita lihat lagi di itu kayak gimana. UI itu sudah terakreditasi internasional. Itu salah satu alasan mungkin sangat sulit dimasukin. Tapi kalian itu jangan takut dulu nih karena banyak saingannya pasti masuknya sulit. Jangan takut dulu karena kalian juga masih bisa berusaha dengan baik, kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, karena dengan niat itu pasti kalian bisa untuk masuk ke UI ini. Karena setelah masuk situ sudah menjalankan kuliah, nanti setelah lulusnya itu prospek kerjanya itu jangan diragukan lagi, karena kita sudah tahu dia sudah terakreditasi internasional, jadi itu akan sangat berpengaruh di dunia kerja kalian nanti. Kalau saya lebih suka yang di bidang teknik Bu, tapi kalau yang nggak terlalu berat, kira-kira gimana ya Bu? Oke, Nurul, kamu tertarik untuk ke teknik. Kamu ya, tapi kamu nggak mau yang berat gitu kan? Kamu bisa ngambil ITB nih. Di ITB itu tidak hanya ada teknik yang berat, itu ada DKV juga yang bisa kamu ambil. Ada juga nih teknik yang unik, yaitu ada teknik perminyakan yang nanti gaji awalnya itu juga sudah kompetitif di dunia perteknikan kayak gitu. Jadi kamu tidak usah bingung dan juga tidak usah takut untuk mengambil yang sekiranya kamu emang benar-benar minat itu. Kamu gak usah takut ragu, karena dengan kamu percaya diri itu pasti kamu bisa. Bu, tadi saya lihat di slide yang UGM, nah disitu kan untuk jurusan sekolah itu yang paling bagus atau yang terbaik di UGM nih. Nah nanti kalau saya lulus dari situ, apakah saya itu cuma bisa jadi psikolog saja? Oke, pertanyaan bagus Alfi. Jadi ketika kamu mengambil psikologi, apalagi di psikologinya UGM yang sudah terkenal terbaik ya, kamu tidak harus untuk menjadi psikolog praktek sendiri, buka praktek sendiri, itu tidak harus. Jadi kamu bisa memiliki peluang kerja yang lain. Seperti misal kamu cari di dunia korporat, yaitu kamu bisa menjadi HRD, atau kamu juga bisa memimpin sebuah perusahaan. Jadi kamu tidak hanya menjadi psikolog, tapi makin luas sekali prospek kerja untuk jurusan psikologi. Gitu. Apakah sudah paham nih Alfi? Sudah Bu. Oke. Kalau saya mau ke berhubungan dengan bisnis tapi tetap ada unsur teknologinya, itu saya harus kemana ya Bu? Oke, nah kalau kayak gitu kamu bisa nih milih untuk ke IPB. Nah di IPB itu juga ada fokus pada bisnis dan teknologinya, teknologi pangan. Karena teknologi pangan itu pasti dibutuhkan di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan makanan-makanan yang besar kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa menjadi product development. Gitu. Jadi kamu gak usah ragu lagi kalau emang pengen mencari yang bagus nih teknologinya, bisa aja nih ambil teknologi pangannya IPB. Lalu Bu, bagaimana strategi untuk memilihnya? Saya tuh takut kalau salah jurusan karena cuma ikut-ikutan tren-tren sekarang ini.
Oke, pasti banget nih kalau misalnya kalian udah memilih satu jurusan tapi kalian masih ragu, takut kalau udah milih ini nanti kedepannya kalau dijalanin gimana ya selanjutnya. Oke, kita kembali ke strategi jika memilih jurusan. Yang pertama itu poin yang sangat penting itu ada analisis SWOT. Jadi dari sekarang kalian harus mencari kalian tuh unggul di mana. Kalian itu kalau misalnya unggul di matematika itu jangan mengelak kalau kalian unggul di matematika karena nggak mau pusing lagi ke sana ya. Nanti kalau kalian ngambil biologi tapi kalian jago matematika itu kan wah, walaupun biologi kalian suka tapi kalau kalian jagonya matematika kenapa enggak gitu kan. Jadi kalian harus jadi sekarang riset diri dulu, kalian analisis kekuatan kalian itu di mana, kelemahan kalian itu ambil apa, terus jadi kalian harus bisa memahami diri dulu, nanti biar kalian gampang nih untuk menentukan ke depan itu kayak gimana. Selanjutnya kalian juga jangan ikut-ikutan, itu yang paling sering ditemukan itu ini, jadi ikut-ikut teman karena takut nggak punya teman. Padahal itu tuh sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Karena nanti akan salah jurusannya. Tapi kalau misalnya kalian itu satu minat, satu bakat, pokoknya kalian itu ternyata sama teman kalian itu cocok dan ternyata cocok di satu jurusan yang sama, itu it's okay, itu bisa ikut-ikut ngambil di prodi di jurusan di univ yang sama. Tapi jangan karena pengen punya teman, karena kalian sayang banget sama teman, nggak mau bisa sama teman, itu jangan kayak gitu karena itu rawan banget salah jurusan. Yang ketiga itu riset mendalam. Jadi kalian jangan dengar kata orang kayak gini di sini bagus loh kayak gini, tapi kalian belum mencari tahu sendiri, meriset secara mendalam apakah itu benar yang dikatakan orang. Jadi karena kata orang itu belum tentu benar, jadi kalian harus mencari informasi sendiri, jangan langsung percaya karena tidak semua orang itu meriset secara mendalam lagi. Mungkin kata orang, dia juga kata orang kan, kita nggak tahu. Jadi diusahakan sebelum kalian memilih, kalian harus benar-benar mencari tahu nantinya di jurusan itu kayak gimana, terus di fakultasnya, di universitasnya itu kayak gimana, lingkungannya. Pokoknya semuanya itu harus kalian cari tahu sebelum kalian memilih. Kalau sebenarnya kita boleh nggak sih Bu, kalau kita masuk jurusan itu yang nggak nyambung sama SMA kita gitu, ya kan? Ya. Oh, jadi kamu kepikiran untuk ngambil jurusan yang tidak sejalur dengan SMA. Oke, itu boleh aja, silahkan. Tapi kalian harus bisa menanggung resikonya nanti, karena mungkin kalian akan kaget, wah materi itu kayak gini, aku nggak belajar ini gitu, pasti akan kalian alami. Jadi mungkin bisa diatasi dengan kalian mulai mengulik lagi jurusan yang kalian mau itu, karena tidak kalian pelajari, jadi kalian harus pelajari di luar sekolah kayak gitu. Jadi harus benar-benar siap dan harus lebih risetnya itu lebih mendalam lagi mengenai jurusan yang kalian mau itu, karena ya itu tadi kalian tidak mempelajari di sini, jadi kalian harus mempelajari di luar. Jadi kalian harus siap itu aja. Kalau saya jadi lebih tertarik lagi Bu untuk riset lebih dalam tentang jurusan psikologi UGM setelah mendengar dari penjelasan Ibu tadi. Wah, bagus banget nih, berarti kamu sudah ada ketertarikan untuk ke psikologi UGM gitu ya. Bagus banget, karena apa? Karena kuliah itu adalah investasi kita di masa depan. Jadi kalian gunakan waktu sebelum memilihnya itu. Jadi kalian harus benar-benar yakin dulu dengan pilihan kalian. Jangan terburu-buru karena masih banyak waktu. Belajar juga untuk SNBT-nya, atau bahkan semoga aja kalian lulus di SNBT-nya nanti sebelum SNBT. Tapi jangan lupa jangan sampai salah jurusan. Kenapa? Karena kuliah itu investasi masa depan. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita
Pada kali ini, Ibu ada lembar eksplorasi diri. Jadi di sini Ibu ada lembar masa depan. Jadi nanti ini Ibu akan berikan kalian isi terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas. Dan ini tidak dikumpulkan. Jadi nanti kalian pajang aja di kamar. Perguruan tinggi impian, misalnya UI. Jadi nanti kalian lebih termotivasi lagi, lebih yakin lagi untuk memilih jurusan tersebut. Isi sesuai apa yang kalian rasakan, apa yang pokoknya sesuai diri kalian ya. Jangan ikut-ikutan teman. Ingat ya, jangan ikut-ikutan teman. Oke? Kalau balik dulu ya. Intinya jangan buru-buru, gak apa-apa, santai aja. Iya. Emang kamu jurusan apa nanti? Aku masih bingung sih, emang mau apa? Perguruan tinggi impian. Aku sih tadi kayak ITB gitu. Oh, kamu ke ITB? Bareng aja yuk. Iya, tapi kan nggak boleh. Iya ya. Udah deh. Sesuai passion kita ya berarti ya, kayak profil diri kita gitu ya. Oke, kalian udah ngisi semuanya kan? Sudah. Oke, untuk sesi kali ini kita cukupkan, tapi sebelumnya ini mau membacakan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Pertama, memilih jurusan bukan soal gengsi, tapi soal kecocokan profil diri. Pilihan jurusan adalah investasi untuk 4 tahun ke depan. Selanjutnya, mulailah riset kampus secara mandiri dan pintu ruang BK itu selalu terbuka untuk konsultasi individu yang lebih mendalam. Jadi kita akhiri sesi kali ini. Tapi sebelumnya ada yang masih merasa ragu nggak atau masih belum menemukan untuk kedepannya, masih gelap mungkin? Alhamdulillah sekarang lebih jelas Ibu. Ya, ternyata kalau ambil jurusan tuh nggak soal gengsi, tapi kecocokan profil. Jadi kita agak lebih paham gitu, Bu. Oke, Ibu tunggu di ruang BK kalau misalnya kalian butuh informasi lebih mendalam lagi atau sharing-sharing tentang apa yang kalian rencanakan ke depannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ke ruang BK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Betul. I just had to let you know you're